वो अच्छे लोग नहीं है, बहुत बुरे लोग हैं। Assalamualaikum Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita semua saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film Hollywood dengan judul Major, sebuah film biografi bergenre action dan drama yang mengisahkan pengorbanan seorang tentara, yaitu Mayor Sandep Unikrishna. Sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata seorang pahlawan yang menyelamatkan rakyat India dari serangan teroris di Hotel The Taj Mahal pada tanggal 20 November tahun 2008. Dan sebelumnya saya peringatkan karena konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja kita simak alur ceritanya. उसकी अपनी एक जिंदगी है। Permulaan film diperlihatkan dengan perjuangan seorang major yang sudah terkepung api. Kemudian scene beralih memperlihatkan seorang ayah yang sudah menua. Ia sedang menceritakan kisah perjuangan anaknya. Putranya bernama Sandep yang diperankan oleh Adi Vises, menceritakan tentang keberanian dan kebaikan hatinya. Setiap kepulangannya dari dinasnya selalu menjadi jawaban atas kecemasan kedua orang tuanya. Kali ini setelah Sandep menerobos perbatasan India-Pakistan. Laki-laki tua itu kini juga sedang menceritakan masa kecil Sandep. Sandep muda tumbuh bersama saudara perempuannya Sandia dan orang tuanya. Sebagai seorang anak, dia ingin tahu tentang dunia di sekitarnya, termasuk ketertarikannya dengan seragam polisi. Setelah insiden kecil yang membuat ia terkena marah ibunya, Sandep diam-diam mengambil dompet merah milik ibunya. Kemudian keesokan harinya, ayahnya membawa Sandep untuk melihat acara angkatan laut dan pesawat militer yang terbang di langit. Sandep mulai menikmati kehidupan seorang prajurit. Hatinya seolah mulai terpanggil saat itu. Bangalore tahun 1993, Sandep telah tumbuh menjadi pria muda. Diam-diam ia sudah mulai mempelajari ilmu angkatan laut tanpa sepengetahuan ayahnya. Dan pada waktu itulah pertemuan pertamanya dengan Isa Argawal yang diperankan oleh Saise Manjrekar. Waktu itu Isa menerobos ke dalam toilet pria. Sandep menggodanya dengan mengambil gambar dirinya. Di tahun-tahun terakhirnya sebagai siswa sekolah menengah, Sandep melamar untuk bergabung dengan Angkatan Laut India tanpa memberitahu orang tuanya. Sandia yang mengetahui menghardiknya. Adiknya tahu betul bahwa ayahnya meminta Sandep untuk masuk ke sekolah kedokteran. Keesokan harinya, Sin memperlihatkan kekecewaan di hari ulang tahun Isa. Tidak ada dari orang tuanya yang datang mengucapkannya. Bahkan sang ayah hanya memberinya ucapan ulang tahun dan amplop berisi uang yang dititipkan oleh supirnya. Namun gadis itu membuangnya dan diambil oleh Sandep. Pemuda itu mendekatinya. Kebaikan hatinya menuntun Sandep menghibur Isa dengan mengancam foto gambarnya yang ada di toilet laki-laki. Sandep meminta kepada Isa supaya dapat menemaninya menghabiskan uang milik Isa yang telah ia temukan. Misinya pun berhasil. Dengan uang itu akhirnya Isa dapat membeli satu barang pilihannya yang mulanya Sandep katakan untuk adiknya. Bahkan Sandep berhasil mengantar Isa hingga sampai ke rumahnya. Isa memperlihatkan kado dari ibunya. Isa juga menceritakan kesibukan ayah ibunya. Dan mulailah keesokannya Sandep meminta nomor telepon milik Isa. Dengan jual mahal, Isa mengatakan akan memberinya saat ia sudah jatuh hati padanya. Hari pun berlalu. Sandep telah memasukkan namanya di perguruan tinggi Angkatan Laut. Waktu wawancara pun telah Sandep lalui tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Hingga waktu perpisahan sekolah tiba. Sepulangnya dari sana, niat hati Isa yang mengungkapkan cintanya tertunda lantaran sifat penolong yang ada pada diri Sandep. Pemuda itu harus berlari demi untuk menyelamatkan tetangganya dari pukulan suaminya. Hal ini membuat Sandep terluka hingga terjadi sedikit keributan. Dan sesampainya di rumah, ia juga masih terkena marah ayahnya lantaran surat penolakan lamarannya untuk masuk ke perguruan tinggi Angkatan Laut. Hari itu ayahnya sangat marah besar. Kejadian ini membuat Isa sadar keinginan Sandep untuk menjadi tentara karena jiwa penolongnya. Maka Isa memutuskan bahwa mereka lebih baik berteman. Isa tak ingin ditinggalkannya. Isa juga mengatakan jika Sandep tak akan menyerah pada keinginannya. Jika Angkatan Laut telah menolaknya, Isa pikir mungkin saja Sandep masih akan mengajukan lamaran di Angkatan Darat. Ucapan Isa ternyata mendatangkan jalan keluar bagi Sandep dari penolakannya di perguruan tinggi Angkatan Laut. Dan malam itu pula, Sandep mengatakan pada ayahnya akan masuk di Angkatan Darat. Sontak saja, ayahnya yang masih marah dengannya sangat terkejut. Mengetahui ayahnya murka, Sandep tetap maju dengan pilihannya. Harinya di dalam rumah ia lalui dengan terdiam.
Hingga di hari keberangkatannya, Sandep telah diterima di Angkatan Darat. Hanya ibu dan saudaranya yang mengantarkan kepergiannya. Namun tak lama kemudian, ayahnya berlari menyusulnya lantaran surat penerimaan pelatihan milik Sandep tertinggal. Dan ternyata itu hanya salinannya. Karena hal ini pula lah Sandep mengetahui jika ayahnya telah merestuinya. Scene memperlihatkan ketekunan Sandep selama pelatihan. Ia masih menjadi Sandep si penolong. Hingga pada suatu hari terjadi sedikit keributan. Saat itu sahabatnya mengatakan padanya jika surat miliknya tidak pernah dikirimkan oleh Hars kepada Isa. Dan sebaliknya, ia juga memberikan informasi jika Isa telah mengirimkan surat sebanyak 5 dan ditahan oleh Hars. Sontak Sandep berlari menemui Hars. Sandep membaca surat dari Isa, hanya sama-sama sedang menanti kabar. Tak berapa lama Hars mengatakan jika Isa esok akan pergi ke Swiss. Sandep langsung berkemas menuju ke rumah Isa. Keduanya pun bertemu. Sandep juga membawa Isa lari menuju ke terminal. Keduanya menghabiskan waktu singkatnya sebelum akhirnya kembali berpisah dan saling mengucapkan cinta. Di lain tempat Scene memperlihatkan ruangan para teroris yang sedang melancarkan rencananya, dibantu oleh Hadley, seorang warga negara asing yang memasuki Hotel Taj. Dan tepat saat itu pula, Scene memperlihatkan satu tamu yang mengalami kegagalan dalam registrasi pemesanan kamar secara online. Dari pihak hotel yang merasa bersalah, akhirnya tetap memberinya satu kamar VIP. Namun nama pengunjung tersebut secara tak sengaja tidak tercatat di dalam daftar tamu. Tepat pada tahun 2008, Sandep menyelesaikan karirnya dengan baik sebagai petugas pelatihan untuk 51 kelompok aksi khusus NSG dan menikahi Isa. Tetapi pernikahan mereka bermasalah. Sandep meminta izin istirahat kepada ketua pemimpinnya untuk mencoba menyelamatkan pernikahannya dengan Isa. Namun sayangnya, pada hari yang sama dengan keberangkatan Sandep untuk menemui Isa, teroris Pakistan tiba di Mumbai dengan perahu dan mulai merencanakan serangan mematikan di kota tersebut. Tak lama setelah para teroris menentukan formasinya, mereka langsung memasuki hotel dan mulai menembaki staf dan pengunjung. Polisi setempat dipanggil ke tempat kejadian, tetapi tidak sepenuhnya siap untuk menghadapi ancaman tersebut. Setelah menerima serangan teroris di Mumbai, Sandep meminta Komandan Sera untuk mengizinkannya mengambil bagian dalam kampanye NSG untuk mengakhiri ancaman teroris. Mereka berangkat ke Mumbai dan memulai operasi anti-teroris, Operasi Tornado Hitam. Tetapi NSG menemui banyak rintangan dan masalah ketika tiba di tempat kejadian. Dan sebelum keberangkatannya, Sandep telah menelpon Isa, namun Isa tidak mengangkatnya. Dan sebaliknya, Sandep menelpon kedua orang tuanya, namun Sandep mengatakan tidak ikut serta dalam penanganan teroris tersebut. Kemudian setelah sesampainya di Hotel Taj, Sandep meminta informasi kepada staf. Ternyata mereka tidak memiliki kamera pengintai untuk menentukan lokasi kejadian. Karena itu pula mereka tidak dapat memprediksi jumlah orang yang ada di dalam gedung, karena seluruh CCTV pun telah dirusak. Teroris membawa perangkap mematikan dan tali bom di seluruh gedung. Banyak staf hotel dan tamu akhirnya berkerumun bersama di sebuah ruangan terkunci. Semuanya diikat dan disumpal. Lebih buruk lagi, di luar sana media terus melaporkan aktivitas seragam dan gerakan NSG yang populer pada berita siang ini. Informasi inilah yang membantu teroris dalam melancarkan aksinya. Sandep yang menyadarinya menghampiri wartawan tersebut. Ia memarahinya, dan di sela inilah Sandep memerankan aksinya. Ia membocorkan satu hal kepada wartawan dengan tujuan untuk menjebak teroris. Dan benar saja, wartawan itu tetap memberitakan beritanya tanpa mempedulikan hadikan dari Sandep. Sandep telah berhasil mengacaukan rencana teroris. Ia berhasil menembaki beberapa teroris hingga tewas. Namun sayangnya gerakan NSG mendapatkan perintah dilanjutkan keesokan harinya. Dengan perasaan kecewa, Sandep mencoba menaati perintah atasannya. Di sela waktu istirahatnya, Sandep mengobrol dengan Isa melalui telepon. Isa mengirimnya surat cerai dan memarahi Sandep karena tidak berada di sana dan menghabiskan waktu bersamanya. Saat Isa akan mengungkapkan kegugurannya, ia justru mendengar seorang rekan berbicara dengan Sandep. Isa sangat terkejut saat mendengar bahwa Sandep berada di Taj Hotel. Sementara itu di atas sana, salah satu dari banyak pengunjung sejak hari penyerangan, Pramuda Reddy, pengunjung yang tidak tertera dalam data, terjebak di lantai 5. Dia mampu bersembunyi dari pria bersenjata itu, dan akhirnya ia berkomitmen untuk menyelamatkan putri muda seorang turis Inggris yang telah meninggal, yaitu Shirley.
Padahal di balik ruangan lainnya, NSG telah berhasil menyelamatkan lebih banyak tawanan. Namun tidak untuk pengunjung satu ini dan putri kecil di tangannya. Mereka telah selamat dari tembakan peluru teroris. Hingga kemudian Pramuda menghubungi staf hotel menggunakan walkie-talkie dari salah satu penjaga yang mati. Dia menyampaikan jika ada satu anak bersamanya yang mulai kesusahan dalam bernafas sebab terlalu banyak asap di lantai 5. Dia juga meminta pasukan komando untuk segera menyelamatkan mereka. Saat itu Sandep mendengar percakapan mereka hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke lantai 5 untuk menyelamatkan mereka. Dengan setengah memaksa kepada komandannya, ia ingin bergerak memberikan penyelamatan. Dengan tekadnya berani mempertaruhkan nyawanya. Bahkan Sandep tak akan mengorbankan rekannya. Pergerakan pun kembali dimulai. Rekan satu timnya menggunakan gas air mata untuk mengganggu dan membunuh teroris lainnya. Saat Sandep berlari ke lantai 5, dia akhirnya berhasil menyelamatkan Pramuda dan Shirley. Saat keduanya telah berhasil menyelamatkan diri, kini Sandeplah yang terkepung oleh para teroris di lantai 5. Ledakan bom pun terdengar. Rekan timnya mulai panik dan menanyakan keberadaan Sandep. Sandep pun menjawab panggilan dari mereka. Dan ia mengatakan akan mengurus semuanya sebelum kemudian mematikan walkie-talkie-nya. Dengan kerja keras dan kemahirannya, Sandep beraksi seorang diri menembaki para teroris. Sandep telah berhasil membunuh sebagian teroris, kecuali satu. Namun sayangnya, Sandep meninggal dengan sikap siaga karena luka yang dia terima. Rekan satu timnya mulai menyusul ke lantai 5, dan tak jauh dari sana, satu teroris yang tersisa meledakkan bom bunuh diri. Di jauh sana orang tua Sandep telah terkejut karena laporan berita menunjukkan bahwa Sandep tewas dalam aksi tersebut. Mereka salah mengira bahwa karena Sandep adalah kepala petugas pelatihan, dia tidak terlibat dalam operasi penyelamatan di Hotel Taj. Setelah kematiannya, ada pemakaman massal tentara dan kerumunan simpatisan berkumpul untuk meratapi kematian Sandep. Isa sangat terpukul dengan kematian Sandep. Ia pun mendapati bahwa Sandep tidak pernah menandatangani surat cerainya. Sandep juga mengembalikan dompet ibunya yang ia ambil saat muda dulu. Diperlihatkan di akhir cerita sedang diadakan peringatan 10 tahun untuk menghormati nyawa yang diambil selama penyerangan di Hotel Taj. Ayah Sandep memberikan pidatonya tentang keberanian putranya dalam memberantas terorisme. Dalam peringatan tersebut, Pramuda dipertemukan kembali dengan Shirley yang sudah tumbuh dewasa. Dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment. Dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.